Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, sehat walafiat, sehingga kita bisa mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita akan mulai belajar lagi pada pagi hari ini, tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita bisa bermanfaat. Ya, oke anak-anak. Dalam pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi yang minggu kemarin sudah Bu Desi sampaikan. Kalau minggu kemarin Bu Desi menyampaikan dan memberikan tugas kepada anak-anak untuk memberikan pernyataan atau alasan bagaimana peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Setelah kalian memberikan pernyataan dan bagus hasilnya, ada beberapa yang sudah bisa memahami bagaimana peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang khusus berhubungan dengan pesantren. Ya. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini ada bertujuan dari tujuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari bagaimana pesantren itu sebuah pendidikan yang sudah sangat lama itu berperan dalam dakwah Islam, dalam dakwah di Indonesia. Ya, sebelum nanti kita akan membahas bagaimana peran pesantren tersebut, anak-anak, coba di sini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Di sini kaitannya adalah dengan pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Jadi bahwa pondok pesantren itu menjadi salah satu lembaga yang bisa dikatakan lembaga asli dari Indonesia. Ya, coba di sini, coba kalian di sini anak-anak perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Ya, coba ada beberapa gambar ini apa isinya? Ya, ada di sini gambar santri Nusantara. Ya, jadi ada santri Nusantara. Kemudian anak bisa dilihat di sini ada di situ gontor. Apa itu anak-anak? Oke, bagus ya. Gontor adalah termasuk di antara salah satu pondok pesantren modern yang ada di Indonesia. Tepatnya nanti itu berada di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Ya, ini anak-anak bisa lihat ini salah satu bagian dari pondok pesantren Gontor. Jadi bagaimana siswanya yang begitu banyak ribuan jumlahnya itu memadati halaman pondok. Itu seperti lautan berkerudung. Ya, dari gambar itu kita bisa menjadikan gambaran, sedikit gambaran tentang bagaimana pondok pesantren itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Setelah anak-anak melihat dari pernyataan tadi, kita lihat sedikit di sini adalah kita akan belajar dari apa itu pondok pesantren. Jadi apa itu pondok pesantren? Kita akan mulai dulu dari istilah pondok pesantren. Iya, apa itu pondok pesantren? Apa itu pondok pesantren? Yang ternyata pondok pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah sangat lama yang berada di Indonesia, yang sudah begitu mengakar dengan budaya bangsa sehingga pondok pesantren itu mampu mempertahankan eksistensinya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu pondok dan pesantren itu berasal dari mana? Ya, ternyata di sini anak-anak bisa melihat pondok itu berasal dari kosakata berbahasa Arab yang berarti atau berkosakata ini adalah funduk. Funduk ini bermakna asrama. Kemudian pesantren itu berasal dari asal kata Jawa, artinya cantrik, itu artinya adalah siswa atau peserta didik. Itu bisa disimpulkan bahwa pondok pesantren itu mempunyai karakter. Itu karakter utamanya di sini adalah Islam dan juga asli dari Indonesia. Sehingga dari karakter pondok pesantren tadi bisa dikatakan bahwa pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinil. Maksudnya orisinil adalah asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas yang memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa kita sebut peserta didiknya tadi dengan sebutan santri. Ya, itu pondok pesantren. Oke anak-anak, kemudian
Kemudian materi berikutnya tentang pendidikan pesantren itu menjadi sarana dakwah. Kenapa bisa jadi sarana dakwah? Anak-anak bisa melihat bahwa ternyata pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren itu adalah pendidikan yang dilakukan selama 24 jam yang bertujuan menyiapkan secara sadar para peserta didik itu dengan berbagai kegiatan yang sifatnya baik konvensional, secara sederhana, secara tradisional maupun yang diolah secara modern. Itu sarana pondok pesantren. Oke, kemudian dari pondok pesantren tadi kita akan mengenal beberapa ciri khas yang ada dalam pondok pesantren. Terutama kalau di sini pondok pesantren yang masih bisa dikatakan pondok pesantren yang bersikapnya masih pondok pesantren yang sederhana. Jadi yang pertama yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren itu yang pertama adalah adanya seorang kiai. Jadi seorang kiai itu adalah seorang yang guru yang beliau memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Yang kita sebut dengan yang kedua tadi yaitu santri atau peserta didik yang ada di pondok pesantren. Tadi kita sebut dengan santri. Ada kiai, ada santri sebagai tempat untuk menimba ilmu, maka di sebuah pondok pesantren ciri khasnya yang ketiga adalah ada masjid atau musolanya, di mana tempat itu dipakai sebagai tempat untuk pusat dari kegiatan keagamaan yang ada di pondok pesantren. Ya. Kiai, santri, musola, selanjutnya adalah sebuah pondok pesantren itu otomatis harus berada atau mempunyai asrama atau pondok di mana tadi digunakan sebagai tempat tinggal dari para santri-santrinya tadi. Ya. Kemudian dari pondok, dari situ kemudian proses pembelajarannya biasanya ini adalah pondok pesantren yang sifatnya masih salafiyah atau masih tradisional. Itu kita mengenal dengan adanya kitab kuning. Oke, tentu anak-anak pernah melihat ya, kitab kuning itu adalah kitab yang di situ kitabnya bertuliskan Arab tapi tanpa harokat, atau istilahnya kita memberikan istilah namanya kitab gundulan karena tidak ada harokatnya. Nah, itu nanti dipelajari. Dan yang terakhir dari ciri khas pesantren adalah adanya model-model pembelajaran. Jadi anak-anak kita mengenal beberapa model pembelajaran dari pesantren. Itu kita ada mengenal yang namanya sorogan, bandungan, itu yang dilakukan biasanya di pesantren-pesantren. Oke, itu ciri khas dari pesantren. Kemudian di sini sebagai materi yang terakhir, anak-anak di sini kita akan melihat beberapa contoh pesantren. Ini pesantren yang kita ambil di sini adalah beberapa pesantren tradisional, walaupun nanti ada satu yang salah satu contoh pesantren modern yaitu pesantren Gontor, pesantren-pesantren yang sudah tua tapi eksistensinya masih bisa dilihat di Indonesia. Jadi yang pertama ada pesantren Tegal Sari, ini berada di Jetis, Ponorogo. Kemudian ada pesantren Hamdaniyah, Ponpes Sidogiri, itu ada Darul Ulum Banyuanyar, Ponpes Tremas, dan yang terakhir ini yang pondok modern kita lihat adalah pondok pesantren Gontor. Ini beberapa gambarnya. Ini salah satu dari gambar cabang dari pondok pesantren Tegal Sari Jetis di Ponorogo. Ini dulu salah satu santrinya ini adalah Pakubuwono II. Ya, Pakubuwono II itu beliau adalah sultan yang memerintah di Sultanan Mataram Islam dulu. Ya, yang ada di Sultanat Surakarta, Sultanat Surakarta. Itu Pakubuwono pernah belajar nyantri di Ponpes Tegal Sari. Berikutnya adalah Ponpes Alhamdaniyah. Anak-anak bisa melihat ini adalah salah satu pondok pesantren yang sangat sederhana. Ini bisa dikatakan pondok pesantren yang sudah sangat lama, dan yang menarik di sini bisa dikatakan bahwa salah satu santrinya itu dulu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, kemudian di situ selanjutnya adalah Ponpes Sidogiri, itu juga di Jawa Timur. Ini bisa dilihat salah satunya ya, tapi ini sudah megah. Dulu ketika awal dibangun pondok pesantren ini masih berupa hutan, kemudian dibabat dan didirikan pondok pesantren. Nah, yang terakhir ini yang saya katakan tadi salah satu contoh dari pondok modern, yaitu pondok modern
yang ada di Gontor, Jawa Timur. Ya, tadi dikatakan lautan jilbab tadi dan juga lautan santrinya sudah berjumlah ribuan dari seluruh negeri yang ada di Indonesia. Itu seluruh santrinya banyak belajar di pondok pesantren. Ya, oke anak-anak, mungkin ini dulu materi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugas kalian, jadi tolong mohon dengan sangat nanti setelah kalian melihat video ini, selanjutnya materi atau yang saya terangkan tadi diringkas nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nanti di link berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.